Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan buat anugerah Allah yang luar biasa, yang sangat dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami boleh melalui setiap pergumulan kehidupan kami. Dan kami sadar itu semua karena anugerah Allah yang menguatkan, memampukan, menghibur kami. Kami bersyukur juga kalau Tuhan masih beri kami kesempatan untuk datang di rumah-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan saatnya bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu, supaya firman itu mengubah kehidupan kami. Firman itu menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi seperti yang Engkau mau. Berbicaralah sekarang, kami telah siap mendengarkan-Mu. Urapi hamba-Mu, beri kuasa untuk dapat menyampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera buat setiap kita, satu anugerah yang tak terhingga, tak terhitung. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita dan bersyukur dan terima kasih pada Tuhan untuk pengakuan kesadaran yang Allah beri kepada kita. Firman Tuhan hari ini untuk bersama-sama kita renungkan, untuk bersama-sama kita terapkan dalam hidup kita, berjudul Tetap Beriman pada kasih setia Tuhan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita seringkali membawa tantangan yang mengguncang iman kita. Ada banyak hal yang terjadi, baik itu terjadi karena kesalahan kita, maupun terjadi atas seizin Tuhan. Dan yang ketiga, terjadi juga atas kesalahan orang atau bencana alam. Karena mau sadar atau tidak, hal-hal ini mempengaruhi. Bukan karena kita minta. Bukan karena kita salah. Tapi alam, orang lain, atau Tuhan sendiri izinkan itu terjadi. Hal-hal ini saudaraku sekalian, tentu saja bisa mengguncang iman seseorang. Bisa karena adanya kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Atau penderitaan-penderitaan yang lain. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus taruh di dalam hati kita sungguh-sungguh dengan iman. Bahwa Allah tetap setia menyertai kita. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 25 mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Kita akan mencoba merenungkan, mempelajari apa saja kebenaran yang sangat luar biasa pentingnya di dalam ayat-ayat yang sebentar kita baca. Ayat 21 demikian firman Tuhan. Tetapi inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Tetap beriman pada kasih setia Tuhan yang kekal atau tetap berharap kepada kasih setia Tuhan yang kekal. Ayat-ayat ini saudara-saudara memberikan kita alasan kenapa kita harus tetap beriman. Tetap berharap pada kasih setia Allah yang kekal. Yang pertama saudaraku sekalian adalah kasih setia Tuhan selalu ada. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu ada. Ayat yang ke-22 tadi berkata tak berkesudahan. Tak berkesudahan itu sama dengan selalu tersedia. Selalu ada. Tidak pernah kekurangan. Kita bisa saja kekurangan ketika kita hendak berbagi sesuatu, kita berkata, waduh kurang. Ketika ada orang yang minta kemarin ada, hari ini orang minta sudah enggak ada. Itu artinya tidak ada. Atau sudah kurang. Tapi pernahkah kita berpikir dan merenungkan dalam hidup kita ketika datang pada Tuhan. Dan berkata masih ada enggak ya untuk saya? Atau sudah habiskah ketika ada orang lain di belahan dunia yang lain memintanya. Lalu diberi. Lalu giliran kita meminta, Tuhan bilang habis. Tuhan berkata, nantilah kalau sudah ada akan kukasih. Ternyata saudara-saudara, ini alasan. Sehingga Nabi Yeremia melalui ratapan ini, kitab ratapan ini, meyakinkan dirinya. Meyakinkan orang-orang percaya yang sedang ada di pembuangan. Yang sedang ada dalam keadaan kehidupan yang sangat goncang. Dan berkata tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Selalu ada untuk kita. Kapanpun dan dimanapun saudara dan saya memintanya, selalu Dia menyediakan bagi kita. Harus taruh di dalam hati bahwa selalu baru, selalu ada setiap saat di dalam diri kita. Tidak pernah berkesudahan. Luar biasa. Meskipun kita merasa jauh dari Tuhan, Dia tidak bisa mengingkari pribadinya karena Dia adalah Immanuel yang menyertai kita, yang dekat dengan kita. Meskipun kita merasa tidak layak menerima kasih-Nya, tapi dengar, Dia adalah Allah yang sangat mengasihi. Sebab Tuhan Allah mengasihi kita bukan karena kita baik. Tuhan Allah mengasihi saudara bukan karena membalas kebaikan kita. Memang hakikatnya Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Saudara-saudaraku sekalian, kasih setia Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Sekali lagi kasih setia Tuhan tidak tergantung pada keadaan kita. Keadaan kita mungkin saja bisa saja pada dalam keadaan suka maupun duka. Suka atau tidak, senang atau tidak. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kemudian kasih setia Tuhan itu melampaui segala kesalahan kita. Alkitab berkata tidak diingatnya.
Diampuninya, disucikannya asalkan kita datang padanya mengakuinya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tidak diingat-ingatnya lagi kesalahan kita. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Ini artinya melampaui segala kesalahan kita. Kasih setia Tuhan adalah dasar iman kita. Ketika kita sadar, yakin bahwa Allah begitu mengasihi kita dan kasih setianya besar selalu ada. Ini harus menumbuhkan iman kita. Menumbuhkan keyakinan kita pada Dia. Iman kita akan bertumbuh subur di atas pondasi kasih setia Tuhan. Kita harus yakin dan berkata, tak pernah kecewa dalam mengiring Tuhan. Tak pernah kecewa. Tidak ada orang yang bisa kecewa karena mengiring Tuhan. Hanya karena salah memahaminya dia. Kalau saudara kecewa dalam mengiring Tuhan, maka Allah mengingkari janjinya yang berkata, aku memiliki rancangan yang baik tentang kamu. Berarti salah. Aku mempunyai rancangan damai sejahtera. Rancangan yang memberi harapan bagi kita. Kalau itu diungkapkan oleh Allah kepada kita, maka itu pertanda, itulah alasan kita untuk tetap beriman, percaya pada Dia. Sekali lagi, tidak pernah ada orang yang kecewa kalau dia iring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang salah itu adalah pola pikir kita. Ada orang bilang begini, setelah aku sungguh-sungguh pada Tuhan makin banyak persoalan. Semakin banyak kerugian. Engkau salah. Masa Allah sejahat itu, Pak? Bu, masa Allah sejahat itu? Memang ada kalanya Allah izinkan sesuatu untuk menguji kita. Allah ada kalanya Allah izinkan itu untuk memurnikan iman kita. Sudah terlalu banyak contoh dalam Alkitab yang mengajarkan kebenaran itu pada kita. Bangsa Israel saja sebagai bangsa pilihan diizinkan Tuhan menghadapi itu. Dalam perjanjian baru kita mengenal ada 3 orang kakak beradik yang begitu dekat dan sayang pada Tuhan dan Tuhan sayang pada mereka. Diizinkan juga. Siapa dia? Maria, Marta dan Maria dan Lazarus. Di saat Lazarus adik mereka sakit, diminta Yesus supaya datang. Yesus mereka minta supaya datang. Yesus tidak datang, Pak. Dengar, Yesus tidak datang. Padahal orang ini, kakak beradik ini melayani Yesus. Boleh disebut 3 orang ini adalah seksi akomodasi dalam pelayanan Yesus. Kemana pergi didampingi. Kalau ada apa-apa mereka sediakan makan dan minum semua fasilitas. Tapi giliran adiknya sakit. Mereka minta supaya Yesus datang. Karena berada di tempat lain. Yesus tidak datang. Bahkan Alkitab berkata, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Sengaja. Sakit. Diizinkan sampai mati. Sampai dikuburkan. Dan setelah dikuburkan, Yesus datang. Orang berkata, percuma. Terlambat. Karena sudah dikubur dan sudah berbau. Tapi saudara, Alkitab mengajarkan kita kebenaran ini. Ternyata Allah sayang sekali pada mereka untuk menunjukkan kuasa Allah yang lebih besar. Sampai Alkitab berkata, mana lebih kagum seseorang ketika dia lihat ada orang sakit disembuhkan atau ada orang mati dibangkitkan. Semua orang yakin yang membuat kita lebih kagum adalah kalau ada orang mati dibangkitkan. Dan Yesus lakukan itu. Jadi persepsi kita yang salah. Pola pikir kita yang salah. Allah tidak pernah merancang sesuatu yang tidak baik bagi kita. Jangan sampai saudara tinggalkan tahun 2024 ini dengan kecewa sama Tuhan. Maka kalau ada orang bilang saya kecewa sama Tuhan, kurang ajar itu orang. Dengar ya. Engkau berani berkata aku kecewa sama Tuhan. Kurang ajar kita, Pak. Tidak tahu diri.
Siapa kau? Siapa aku? Siapa kita bisa kecewa dengan Tuhan? Saudara-saudara, bertobat kalau ada orang yang berkata aku kecewa dengan Tuhan. Bahkan ada yang ngancam-ngancam lagi. Saya tidak mau lagi iring dia. Ya nggak bodoh amat. Aku tidak mau melayani dia lagi. Tidak apa-apa. Nggak ada kerugiannya Tuhan. Yang rugi saudara dan saya. Jadi yakinkan dirimu. Kasih setianya. Itu dasar iman kita. Dan kasih setia Tuhan selalu ada. Itu sebabnya kita harus tetap berharap pada dia. Yang kedua. Kasih setia Tuhan selalu baru. Ayat 23. Selalu baru tiap pagi. Up to date. Mungkin kita berkata persediaan yang kemarinlah ini. Tidak. Alkitab yang bilang. Selalu baru tiap pagi. Kasih setia Tuhan bukan hanya selalu ada tersedia. Tetapi juga selalu dibaharui setiap hari oleh Tuhan. Setiap pagi kita menerima anugerah baru dari Tuhan. Maka itu sebabnya selalulah bersekutu setiap pagi, setiap hari dengan Tuhan. Karena Allah sedang sediakan anugerah yang baru bagi saudara. Asalkan saudara mau terima. Persoalannya saudara tidak terima karena engkau tidak datang pada dia. Alkitab bilang. Selalu baru tiap pagi. Kita terima anugerah yang baru dari Tuhan. Kasih setianya tidak pernah habis. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru untuk kita nikmati dari Tuhan. Saudara sekalian, kasih setia Tuhan akan membawa kita pada apa yang disebut dengan pemulihan hidup. Karena selalu ada yang baru. Hidupmu, hidupku tidak selalu sama. Karena Allah mampu ubahkan. Amin saudara. Allah mampu ubahkan. Tahun lalu atau tahun ini saudara berkata, waduh suram sekali hidup kami tahun ini. Tapi kalau kita percaya akan kasih setia Tuhan yang baru. Harus punya keyakinan dalam diri. Berarti tahun depan bisa ada yang baru. Karena Allah pulihkan hidup. Percaya yang begini? Harus percaya Pak. Jangan bilang dari tahun ke tahun, gini-gini aja kami. Enggak, berarti ada yang salah itu. Sekali lagi ya, saya mau katakan ya. Kalau saudara bilang dari tahun ke tahun, sama saja, bahkan lebih menurun, bahkan lebih jelek. Pasti ada yang salah. Salahnya bukan sama Tuhan, salahnya pada kita. Karena Alkitab berkata, bahwa kasih setianya itu bagi kita selalu baru. Ada pemulihan, diberi yang baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi dan mengalami lagi pemulihan, mengalami yang baru. Lakukan ini. Kemarin kita kecewa, minta hari ini. Pasti Tuhan kasih sesuatu yang menghibur kita. Kemarin kita dalam kutip rugi, pasti hari ini Tuhan bisa ubah, bukan kerugian, tapi keuntungan. Kemudian saudara, kasih setia Tuhan itu akan membawa kita pada pertumbuhan. Kenapa? Karena baru. Karena baru, selalu ada. Kalau ibarat tanaman selalu ada nutrisi yang bisa dinikmati, dimakan oleh tanaman itu. Supaya dia makin hari makin bertumbuh, makin bagus. Kasihnya juga memampukan kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan kasih. Memampukan kita bertumbuh. Kasih Tuhan juga membawa kita pada pengharapan. Setiap hari adalah hari yang penuh harapan. Harus ini kita percayai. Selalu ada yang baru. Selalu ada harapan. Kalau selalu ada yang baru berarti selalu ada harapan. Setiap hari kita menerima harapan yang baru. Karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Jadi saudara-saudara, kalau saja saudara yakin ini kebenaran ini, tidak akan ada orang yang mundur dari Tuhan.
Tidak ada orang yang kecewa dengan Tuhan. Tidak ada orang yang suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan. Tapi dia akan sungguh-sungguh berusaha. Dia akan sungguh-sungguh beribadah. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena dia tahu persediaan Allah selalu ada. Persediaan Allah selalu baru di dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kita berharap pada kasih setia Tuhan yang kekal. Beriman pada kasih setia Tuhan yang kekal. Karena kasih setia Tuhan selalu baik. Haleluya. Selalu baik. Ayat 25 bilang. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Sekali lagi, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya. Kasih setia Tuhan bukan hanya ada dan baru, tetapi juga selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi percaya, tak pernah dan tidak akan pernah Allah mengecewakan. Perasaanmu saja engkau ditinggalkan Tuhan. Perasaanmu saja engkau merasa Tuhan tidak berpihak padamu. Karena hampir ya sering kita lakukan kesalahan ini. Hampir sering kita lakukan. Kita baru serius sungguh-sungguh dengan Tuhan kalau sudah dalam keadaan terjepit. Terjepit itu masalah yang berat. Baru di situ orang serius. Kalau semua aman-aman, ya sekedar-sekedar. Giliran kita butuh, baru kita minta supaya Tuhan berpihak pada kita. Kenapa begitu? Giliran masalah datang pada kita, baru kita mulai berjanji-janji ini dan itu dengan Tuhan. Kenapa harus begitu? Kan begitu kan Pak? Sering terjadi Bu. Kalau ada masalah dan dia tahu, dia sadar ini agak berat. Buatlah janji di hadapan Allah. Tuhan, kalau Engkau mampukan kami mengatasi masalah ini, kami akan begini. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku dari penyakit ini, aku akan begini. Lah, dulu waktu kau sehat, kau nggak bilang begitu. Dulu waktu persoalanmu biasa-biasa saja, kau nggak buat begitu. Coba kalau dalam keadaan kita prima, aku akan serius sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi kitalah seringkali membuat kesalahan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah engkau berpikir Allah itu tidak baik. Tuhan itu sangat baik. Amin saudara. Sekali lagi Tuhan itu sangat baik. Sungguh sangat baik. Ya, saya teringat pada ayat yang luar biasa ini. Saya akan bacakan kepada saudara betapa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan ada di mana? Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Boleh tampilkan dulu ayat ini. Nahum pasal 1 ayat 7. Bahwa memang dia baik. Bukan sebuah ucapan semata. Nahum 1 ayat 7 berkata demikian. Tuhan itu baik. Tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Terjemahan baru. Terjemahan sebelumnya bilang begini. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia Allah mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kasih setia Tuhan selalu baik bagi kita. Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, katakan Tuhan, Engkau
Kita akan berkata engkau baik. Teramat baik. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan membawa kita karena dia baik membuat kita damai. Kebaikan kasih setia Tuhan itu menciptakan kedamaian. Meskipun kita menghadapi badai kehidupan, kita dapat mengalami kedamaian yang hanya Tuhan yang dapat memberikannya kepada kita. Haleluya. Juga kasih setia Tuhan itu membawa kita pada kekuatan karena baik. Kasihnya memberdayakan kita untuk menghadapi segala tantangan. Dia beri kita kekuatan. Sebentar lagi tinggal kurang lebih berapa ini? 14, 15, 20 hari lagi. Kita akan tinggalkan tahun ini. Masuk tahun baru 2025. Silakan merenung di hadapan Allah, bukan merenung yang aneh-aneh. Renungkan perjalanan hidupmu sepanjang tahun ini, bagaimana Tuhan menolong dan memberkati saudara. Sehingga saudara akan berkata, engkau baik Tuhan. Kebaikan-Mulah yang menopang keluarga kami. Kebaikan-Mulah yang menopang hidupku. Kebaikan-Mulah yang menopang pelayanan gerejamu di mana kami melayani dan beribadah. Saudara, kasih-Nya memampukan kita menghadapi tantangan. Tantangan sehebat apapun, sudah mau selesai tahun ini, mampu juga kita rupanya bertahan ya. Tetap juga sanggup. Itu luar biasa. Dan saudara, kasih setia Tuhan tentu bukan sekedar atau tanpa maksud. Tapi kasih setia Tuhan itu ada maksud dan tujuan. Kasih-Nya menuntun kita pada tujuan hidup yang sejati. Agar supaya hidup kita menikmati sukacita, kebahagiaan. Firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak sia-sia saudara beriman. Tidak sia-sia saudara menaruh harap pada Allah. Alkitab malah berkata, diberkatilah orang yang menaruh harap padanya. Tapi terkutuklah orang atau manusia yang berharap pada manusia, mengharap pada yang lain, menaruh harapannya pada yang lain. Tapi yang jauh lebih benar adalah kita menaruh harap padanya. Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah itu baik. Meskipun tidak selalu mengerti jalan Tuhan, tetaplah percaya bahwa Ia Allah selalu bekerja untuk kebaikan kita. Cari kehendak Tuhan dalam segala hal. Minta hikmat untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Cari kehendak. Kemudian, apa yang saudara nikmati, kasih setia Tuhan. Yang saudara nikmati, yang saudara terima dari Tuhan. Bagikanlah itu kepada orang lain. Saksikanlah itu kepada orang lain. Hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Dengan membagikan kasih setia Tuhan yang telah kita terima. Jadi saudara-saudara, kasih setia Tuhan adalah anugerah yang tak ternilai. Kasih-Nya selalu ada. Kasih-Nya selalu baru. Dan kasih-Nya selalu baik di dalam hidup kita. Mari kita terus beriman kepada kasih setia Tuhan. Mari kita terus menaruh harap pada kasih setia Tuhan. Dan biarkan kasih-Nya mengubah hidup kita. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu yang besar itu luar biasa. Selalu ada persediaan bagi kami. Selalu baru, tidak usang.
dan selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran ini. Kiranya kebenaran ini memotivasi kami, mendorong kami untuk terus berharap beriman pada kasih setia Tuhan yang kekal. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.